Kami dan pemerintah mengeluarkan PP nomor 57 ini untuk preparasi untuk asesmen nasional yang akan dilakukan di bulan September. Tidak ada maksud sama sekali untuk merubah muatan wajib sama sekali maupun mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Namun di dalam PP tersebut yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan dan mengulang substansi kurikulum wajib, muatan kurikulum wajib persis sama seperti undang-undang tersebut. Masalahnya adalah tidak secara eksplisit di dalam PP tersebut mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yaitu Undang-Undang Dikti, di mana ada mata kuliah wajib Pancasila, Bahasa Indonesia, dan selanjutnya. Jadi ada mispersepsi dari masyarakat bahwa dengan adanya PP ini, mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia itu dikeluarkan dan bukan lagi menjadi muatan mata kuliah wajib di pendidikan tinggi. Nah, ini adalah mispersepsi yang akan segera kita luruskan. Kami di Kemendikbud akan segera mengajukan revisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya ingin membahas tentang hilangnya Pancasila dan ini ya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia ya dalam peraturan pemerintah yang dikeluarkan barusan ini, yang bikin heboh lagi ya. Itu Menteri kita Nadiem Makarim. Makanya kalau ngurusin pendidikan tuh yang ahlinya kan sih lah, ngurusin maaf ini tukang ojek tuh ngurusin pendidikan ya gini nih. Marah nih saya pagi-pagi puasa-puasa mau ngaji jadi nggak ngaji gara-gara Qurannya udah siap. Harusnya ngaji juz berapa ya, 16, 17, 18, 19, 20 nih harusnya ngaji. Udah Tempo nih, liatin saya baca ya di Tempo ini. Tempo, judulnya dulu, judulnya apa? Mana judulnya nek? Oke. Hilang dari kurikulum Kemendikbud revisi PP peraturan pemerintah. Tempo.co yang nulis apa lagi? Dewi Nurita, editornya Eko Ari Wibowo, Jumat 16 April 2021 15.15. Wes aku nggak usah pakai bahasa Indonesia yang baik, wes ngomongnya ya. Lo orang dihilangin dari PP. Tempo. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud ya akan mengajukan revisi terhadap peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan, tentang standar nasional pendidikan. Karena tidak menyebut Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib. PP yang ditekan Presiden Jokowi atau Joko Widodo pada 30 Maret 2021 itu menimbulkan polemik. Polemik itu ya kegaduhan gitulah di masyarakat karena tidak mencantumkan dua mata kuliah itu sebagai wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi loh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim yang punya Gojek itu nggak ada, yang punya Gojek itu nggak ada di sini, menyebut sebetulnya Pancasila dan Bahasa Indonesia selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum sebab PP 57/2021 disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang sudah mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib, ya kan? Namun memang PP turunan UU tidak mencantumkan dua mata kuliah secara eksplisit. Nah, secara eksplisit ya nanti akan saya bahas ya. Dengan nginget dosen saya dulu ya, Profesor Dr. Aminuddin Rashad, jasa beliau besar buat saya dalam kurikulum pendidikan tinggi. Kami senang dan mengapresiasi masukan dari masyarakat untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh. Kami akan mengajukan revisi peraturan pemerintah standar nasional pendidikan terkait substansi kurikulum wajib, ujar Nadiem lewat keterangan tertulis Jumat 16 April ya kan, tahun 2021. Pengajuan revisi PP NSP merujuk kepada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat dan sekaligus memohon restu agar proses harmonisasi bersama kementerian atau lembaga lain terkait revisi PP Nomor 57 tahun 2001 bisa berjalan dengan lancar dan segera selesai, ujar Nadiem. Ini masalahnya.
Menteri itu ya harus lebih hati-hati kalau mengeluarkan peraturan, ya kan? Nggak usah jadi ribut begini, orang lagi susah ribut gara-gara nggak teliti, cermat dalam berpikir. Belajar filsafat nggak sih dulu Pak Nadiem itu di Harvard Business School itu? Ya nggak mungkin belajar lah. Belajar bahasa Indonesia nggak sih dulu di Harvard Business School? Ya nggak mungkin belajar lah itu. Belajar Pancasila nggak sih dulu di Harvard Business School? Ya nggak mungkin belajar lah. Makanya itu jadi harus hati-hati. Emang nggak ada tim-tim ahli di Departemen Pendidikan Kebudayaan itu soal waktu bikin PP itu peraturan pemerintah aja. Waktu dulu saya wawancara dengan itu aja teliti loh, waktu ada pembahasan sistem pendidikan nasional tahun 2003 itu saya wawancara loh dengan Pak itu Profesor Dr. Ismail Suni itu. Dia keras itu, pasal-pasal dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional kan dulu ribut juga tuh. Saya sampai wawancara 2 kali sampai ke itu mana, ke kamar perpustakaan, rumahnya kan kayak istana tuh yang putih di jalan mana itu dekat Senopati itu kan. Saya diterima di situ sama Pak Ismail Suni dulu tahun 2000-an, waktu saya masih ganteng, waktu masih remaja. Iya, jadi soal undang-undang, soal peraturan pemerintah yang sifatnya tertulis ini harus dicermati oleh umat Islam ya. Jangan main-main kalau sekali keluar jadi rujukan untuk pemerintahan, untuk aparat di bawahnya untuk bekerja dan bisa menindas umat Islam itu. Kalau kita nggak hati-hati, jangan main-main dengan politik yang undang-undang itu selalu tertulis ya. Nah sekarang kan secara tadi diakui nggak dituliskan eksplisit ya, nggak tertulis eksplisit itu maksudnya nggak ditulis secara nyata. Pancasila dan bahasa Indonesia mata kuliah wajib nggak ada tuh di PP, tapi alasannya itu ada di Undang-Undang Pendidikan Tinggi tetap ada, terus di mengacu pada sistem pendidikan nasional tahun 2003 ada, di Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012 ada. Kenapa di PP itu nggak ada? Padahal peraturan pelaksanaan itu di PP itu bahaya toh sebenarnya. Untung pemerintah, untung masyarakat itu ribut. Kalau enggak lolos tuh, kalau enggak lolos tuh bisa nggak ada nanti pendidikan pendidikan bisa nggak ada pendidikan mata kuliah bahasa Indonesia sama Pancasila di pendidikan kita kan. Kalau PP itu benar-benar lolos kan jadi panduannya yang jadi peraturan pelaksanaan PP, meskipun nggak cocok sama undang-undang pendidikan tinggi, nggak cocok sama sistem pendidikan nasional. Itu pentingnya cermatnya. Nah ini berarti ada orang yang main tuh, ada penyelundup ya, ada orang-orang yang jahat waktu bikin PP itu mesti itu nggak bisa dibohongin. Saya ini umur 60 rek, jadi udah ngerti yang gitu-gitu tuh, udah ngerti. Ada orang main, kenapa kalau kalau kan dia ngetes tuh, kalau memang nggak ada respon berarti lolos ya, tapi ternyata ada respon kan dari masyarakat. Kenapa nggak ada Pancasila, kenapa nggak ada bahasa Indonesia di PP itu, padahal PP itu nanti peraturan pelaksana kan tuh. Nah sekarang saya ingat, jadi bahaya itu sebenarnya ya. Orang-orang yang pedagang-pedagang di sini sih nggak perlu persoalkan itu. Nyari makannya susah, tukang sate pikul, tukang cilok, tukang somai di sini, tukang gerobak dorong teman-teman saya itu nggak ngerti yang gini-gini nih. Tahu-tahu nanti anaknya korban gitu ya, yang kuliah nggak kenal Pancasila, nggak belajar bahasa Indonesia dan lain-lain, lama-lama nggak ngerti Islam itu. Gara-gara ada peraturan yang aneh-aneh yang dibuat oleh orang-orang yang nggak jelas tuh, ada hidden agenda, ada agenda tersembunyi itu. Jadi ini bahaya. Dia cukup bilang, Pak Nadiem itu cukup bilang nanti kita akan revisi gitu aja. Kok bisa lewat itu? Kita harus harus dikejar tuh. Kenapa? Ada motivasi apa itu sampai di PP itu kok hilang? Kok hilang? Kenapa? Nggak ditulis secara eksplisit. Nah, kata Profesor Dr. Aminuddin Rashad, dulu dosen saya di UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta, Ciputat namanya, Universitas Islam Negeri Ciputat. Dulu saya ngakunya 14 semester di situ ya sebagai UB, padahal saya kuliahnya 7 tahun, maklum kecerdasannya terbatas ya, kemampuan intelektualnya terbatas, jadi kuliahnya harus 4 tahun jadi 7 tahun. Pak Profesor Dr. Aminuddin Rashad tuh yang salam ya buat keluarga Pak Amin ya, mungkin sehat selalu ya. Kata Pak Aminuddin Rashad yang ngajari saya tentang pembaharuan kurikulum ya, semester berapa itu ya, dan bimbingan tesis ya, dia itu bilang gini,
dalam menulis skripsi itu orang itu melihat apa yang tertulis katanya, yang eksplisit yang Anda tulis. Jadi jangan sampai Anda nulis itu maksud Anda itu A tapi yang tertulis B. Nggak mungkin Anda jelaskan, orang itu hanya melihat yang tertulis, yang tercetak, yang eksplisit, bukan yang ada di kepala Anda yang menurut Anda itu harusnya begini. Nggak, orang hanya ngelihat dalam karya-karya kita itu yang tercetak, yang tertulis. Jadi saya ingat itu, bahwa dalam menulis itu betul-betul secara eksplisit kita harus mengungkapkan apa yang pikiran kita itu jelas secara eksplisit. Jangan kalau nanti dibaca orang, oh maksud saya bukan begitu loh. Orang itu kan hanya membaca apa yang tercetak, apa yang eksplisit. Jadi eksplisit itu penting dalam penulisan karya ilmiah atau dalam penulisan tesis gitu maksudnya kira-kira. Jadi jangan, apalagi ini bikin undang-undang, yang eksplisit itu penting. Nah, eksplisitnya di undang-undang, di peraturan PP itu tadi, nomor 57 itu, peraturan pemerintah itu kan nggak eksplisit, tuh nggak ada Pancasila, nggak ada bahasa Indonesia. Itu yang kita persoalkan kan, bahaya itu sebenarnya ya buat orang-orang yang ngerti kayak saya itu. Kayak tukang somai nggak ngerti. Si Habib teman saya anak SMA tukang somai sekarang anaknya 1, nggak mungkin dia ngurusin begini, itu channel YouTube-nya nggak punya dia. Jadi makanya wis Pak Nadiem itu di reshuffle kembali ke habitatnya Pak, ngurusin bisnis saya. Nah panjenengan tuh bukan orang Parsi, Pak Nadiem itu ya Bapak itu kan ahli di bidang IT, di bidang bisnis, nggak usah ngurusin pendidikan, manusia merdeka segala apa, merdeka belajar segala macam. Gimana merdeka belajar, sistem politiknya represif gini. Apanya yang merdeka? Merdeka ngomong ditangkep. Merdeka belajar, merdeka tuh katanya apa, masuk magang di perusahaan-perusahaan seperti kita ceburkan orang itu ke laut berapa semester gitu ya, jadi kuli-kuli dari perusahaan orang lain, magang di perusahaan, harusnya bikin perusahaannya gitu loh Pak, wirausaha. Jangan menjadi satu mahasiswa-mahasiswa kita ingin menjadi tukang-tukang di perusahaan-perusahaan orang lain dengan cara merdeka belajar, tapi tetap nggak punya perusahaan, lah jadi kuli di negeri sendiri. Gimana itu? Kayaknya paradigma pendidikan kita juga keliru tuh Pak Nadiem ya. Merdeka belajar, merdeka menjadi tukang ya di sebuah perusahaan milik orang lain. Dan ingatlah perkataan Haji Agus Salim 100 tahun yang lalu, pemimpin Syarikat Islam, partai politik terbesar di era Belanda, di era kolonialisme Belanda, bersama Djoko Raminoto, kata Haji Agus Salim, pahlawan nasional kita itu Pak. Jadi apa namanya, di negeri sendiri jangan kita yang menjadi penumpang, tapi kita akhirnya jadi penumpang ojek ya. Maksud Haji Agus Salim, di negeri sendiri jangan kita yang menjadi penumpang. Sekarang kita menumpang di negeri sendiri, perusahaan-perusahaan milik orang-orang lain, kita menjadi tukang-tukang ya, jadi pekerja-pekerja dari sebuah perusahaan milik asing dan asing di sini di Indonesia. Jadi akhirnya kita nggak jadi tuan. Nah, itu sebenarnya sistem pendidikan nasional kita bagaimana mengarahkan kita menjadi tuan di negerinya sendiri, bukan menjadi tukang di negerinya sendiri. Ternyata kita memang akhirnya menjadi tukang-tukang ojek di negerinya sendiri. Lah pemilik motor bukan punya orang kita, pabriknya punya orang lain. Gimana itu Pak? Yowis, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tercuah di semesta. Fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Terus ya, saya ngaji dulu lah surat juz berapa nih? Juz 15, 16, 17, 18. 15 sudah, 16 sekarang. Juz 16 ya. 4 juz apa 10 juz ya hari ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.